Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man qala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati guru kita, ada Al-Mukarram Ustaz Samin yang tadi menyampaikan sambutannya, juga selaku ketua Majelis Taklim Nurul Ilmi. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Guru kita Mukarram Ustaz Dr. Sugiharto, guru kita Ustaz Imam Abi Syauqi, ada guru kita Ustaz Saiful, ada guru kita Ustaz Ahed, guru kita Ustaz Muhammad Rusli, juga guru kita Ustaz Baziali, dan tak lupa Akhil Karim, saudara kita, guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Saleh. Mudah-mudahan seluruh guru kita sehat panjang umur, dan tak lupa seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat panjang umur pula. Dan tak lupa pula Shahibul Bait, Ucin beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan pula diberikan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu kalau malam ini malam Rabu, 7 hari ke depan kita ketemu lagi malam Rabu lagi. Jadi putarannya itu cuma 7 aja. Kita tahu juga orang yang melaksanakan tawaf pun putarannya kembali ke tempat yang sama, 7 putaran juga. Begitu pula ketika seseorang melaksanakan sa'i, inna sofa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu sa'i dari Sofa ke Marwah, bolak baliknya 1, 2 sampai 7 kali. Bahkan ketika urusan anak, hadirnya dirahmati Allah, itu Rasulullah sampaikan yauma sabi'in, pada hari yang ke-7. Ngapain? Akikah.
Nah dari hari pertama urusan anak itu sampai hari ke-7 ada beberapa hal yang disunahkan. Ketika baru lahir maka fa'adzana, diadzankan fi udhunihil yumna, di telinga kanannya, wa aqama fi udhunihil yusra, kemudian diqomahkan di telinga kirinya. Itu baru lahir. Terus disunahkan pula mentahniknya di hari-hari itu. Tahnik itu apa? Kita makan sesuatu, kita punya korma misalnya, kemudian kita taruh di mulutnya si bocah, itu sunnah. Tapi ini nggak semua orang boleh. Ntar pas hakikat semua begitulah, bocah bengong, mulutnya lodong jadinya. Hadirin, itu khusus buat orang-orang, satu, keluarga dekat, kedua, orang-orang yang dinilai alim. Bocah PA pakai begitu lah, bocah ngikut PA. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Apalagi bocah mabuk, jangan. Ya, hadirin yang dirahmati. Itu urusan bocah. Jadi urusan bocah sampai sebegitu, hadirin. Ini yang dimaksud bocah bukan yang nyalonin wakil presiden, ya bukan ya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai sebegitu diurusin. Terus apalagi 7 hari itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat kalian itu akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian. Fahasinu asma'. Kata Nabi, maka perbagus nama kalian. Nah hadirin yang dirahmati Allah, diperbagus namanya. Kalau bisa nama itu yang mengandung doa, ya, yang mengandung apa? Doa. Jadi kalau ada doanya kan aminnya gampang. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinamakan dia dengan nama yang baik. Lah kemudian yauma sabi, pada hari ke-7-nya, kata Nabi, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqah. Sebaiknya 7 hari itu sudah diakikahkan di bocah. Nah hadirin yang dirahmati Allah, begitu hebatnya kata 7 ini. Karena ternyata ulama-ulama kita pun ketika mengadakan malam takziah, biasanya yang terus menerus dilakukan itu 7 hari berturut-turut. Dari malam pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ada yang meninggal dunia, untuk 40 harinya 21 atau 40 atau 100 biasanya ada jeda, nggak terus menerus. Ya, hadirnya berapa? Ini malam kita hadir pada acara dari sejak lahir sampai urusan meninggal. Ada miladnya ABS. ABS apa? Ahbabus Salawat, bukan? Ahbabul Rasul. ABS itu Ahbabul Rasul. Ya, terserah aja dah. Yang penting berkah insyaallah. Karena saya yakin sejak pertama kali dengar hadrahnya ABS ini, masya Allah. Kadang-kadang seringkali saya ngomong ke Bang Ucin, udah itu aja Bang Ucin, hadrohnya dari Bang Ucin itu masya Allah. Ya, walaupun hadroh yang lain juga banyak, bagus-bagus juga. Cuma memang ada khas suaranya dari vokalis, solisnya itu khair lah masya Allah. Ya, mudah-mudahan semuanya berkah. Dong itu gede-gede banget itu buahnya. Orang-orang pada berdiri ya kagak sih, tapi semua dibopong susah. Ya, karena saking
Syahdunya apa, ada yang nangis, ada yang berdiri, ya capean. Bukan ini sedih sama selawat, bukan, capek ngangkatnya. Ada yang berangkat Allah Subhanahu. Makanya ini insya Allah, apalagi ini umurnya udah 14 tahun, Masya Allah. Dan saya lihat juga selalu ada peremajaan apa itu hadrohnya, karena memang diolahnya di sini spray, ya warnanya pink, Masya Allah. Mudah-mudahan ini kan pink itu, walaupun ini pendapat, pink itu katanya warna peach, babi. Ini pendapat. Katanya dulu ada yang mengatakan bahwa orang Islam nggak boleh pakai warna pink. Ya ini yang kebablasan ngomong pendapat itu. Yang mau warna pink apa urusannya, urusan ke situ-situ, itu nggak ada. Ya Subhanahu wa ta'ala. Ntar katanya kalau pakai biru berarti Yahudi gitu. Kudunya pakai hijau misalnya. Ya Islam, kalau ada yang hijau. Ini jadi warna mah nggak penting amat. Yang penting mah yang disunahkan tuh putih, yang disunahkan warna. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sejak lahir sampai urusan meninggal, ini malah urusan kita. Artinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup itu yang gak lama, hidup itu bentaran. Hidup apa? Sebentar. Lahir, hidup, mati. Sudah tiga kalimat itu doang. Lahir, hidup, mati. Nah dari waktu yang sangat singkat ini, kalau di masa dulu mungkin orang banyak yang umurnya panjang. Ada yang bahkan Nabi Nuh umurnya berapa jauh? Gak lama, 1000 tahun. Nabi-nabi itu lama. Bahkan kalau kita lihat makamnya sampai panjang, berarti dikatakan nabi-nabi di masa lalu itu orangnya tinggi-tinggi. Tapi bukan kemudian kalau kita ziarah ada makam yang panjang banget itu berarti orangnya tinggi, bukan. Kan suka kita ziarah ke Wali Songo ya, ada makam wali kok panjang banget gitu. Jangan-jangan orangnya panjang. Kalau saya mikirnya kalau orangnya panjang, sempaknya bagaimana? Ada Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini artinya biasanya semakin panjang makamnya itu berarti semakin banyak jasanya ketika hidup. Gitu. Semakin ada yang tinggi kadang makamnya itu, berarti sewaktu hidup jabatannya di kerajaan itu tinggi, itu biasanya. Nama masyarul hadirin dan rahmat Allah. Cuman itu pun berlaku hanya di kita, khususnya di Asia Tenggara. Di negara-negara maju enggak begitu. Di Eropa enggak. Ya, atau apalagi di Saudi. Di Saudi itu ya rata aja makamnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari waktu yang singkat boleh kita tanyakan pada diri kita sebagaimana yang ditanyakan Sayyidina Umar bin Khattab untuk kita. Apa yang ditanyakan, sudahkah kita menghisab diri kita sebelum dihisab? Bahkan ada perintah hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Ayo periksa. Apa yang harus kita periksa? Amal-amal perbuatan kita, kerjaan-kerjaan kita, kedekatan kita kepada Allah, kecintaan kita pada Rasulullah, baktinya kita terhadap kedua orang tua kita, ta'zim dan hormatnya kita pada orang-orang yang berjasa pada kita, dan semanfaat apa hidup kita sudah untuk orang banyak. Ya. Jadi manfaat itu penting, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini perlu kita tanyakan. Karena orang yang manfaatnya bisa lebih banyak itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, berangkat pula dari kebiasaannya menjadikan dirinya manfaat buat orang lain. Kan ada orang yang pengennya cuman ngambil kemanfaatan dari orang lain. Ada nggak orang yang gitu? Cuman pengen ngambil manfaat dari orang lain. Deket dia sama seseorang, uset rokok kita diambil. Ya, ada nggak yang gitu? Terima kasih Allah. Ya, dia deket sama kita. Ya, pegang perut aja. Lu udah makan gitu? Nanyanya ke dia, nanya. Yang megang perut mah yang nanya. Lu udah makan? Lah gue mau udah, pegang perut aja. Enggak, gue mau belum tuh. Hadirin subhanallah. Ada model begitu, ma'asyiral hadirin. Maka orang yang seperti ini dikit manfaatnya. Kata Imam Syafi'i ini tipe orang yang hampir-hampir nggak pernah kelihatan susah. Pedean bahasanya. Ya, kalau diajak kemana, ayo tuh. Punya duit gampang. Harus subhanallah, masya Allah. Kan ada orang kalau diajak kawan, ya dari mana Pak? Kalau bayar sih mau juga tuh, kan ada yang begitu ada nggak gitu? Ya. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tanyakan pada diri kita, waktu yang Allah kasih singkat ini lebih banyak pahalakah atau lebih banyak dosanya? Tapi kita sadar, kita yakin dan kita paham, kita tahu bahwa ternyata kalau bicara banding-banding, kalau bicara harus disamakan, rasanya dosa kita lebih banyak daripada pahala yang kita buat. Sampai-sampai dalam kitab Sulamut Taufiq itu merinci dosa-dosa kita ya, ma'asil ainain, ma'asil ulain. Ada maksiat yang dilakukan mata kita, masya Allah. Wah, kalau begitu berarti lebih enak dong yang matanya buta. Nggak ada, dia gara-gara matanya itu berdosa. Hadirin yang dirahmati Allah, yang buta sekalipun ternyata dia juga punya dosa. Ada yang bilang kalau begitu lebih enak kalau ternyata gara-gara lisan kita ini banyak bikin dosa, lebih enak jadi gagu dong. Nah, orang gagu juga banyak dosanya hadirin. Dia coba kira-kira kalau harus pilih, bisa ngomong tapi berdosa, apa gagu juga punya dosa? Pengennya mah ngomong nggak punya dosa kan gitu ya. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala hal yang hari ini Allah kasih kepada kita, hadirin, seluruhnya harusnya digunakan untuk cari banyak pahala, bukan malah sebaliknya. Sengaja sahibil bait beli jeruk, beli pisang, beli ini. Untuk apa? Ini sebagai bahan untuk menghasilkan kebaikan, menghasilkan pahala. Adanya karpet digelar dalam acara apapun, ini sarana agar muncul pahala di dalamnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Meski ini sebagian ulama hadis masih meragukan apakah hadis ini sahih atau tidak. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Nah, kita kenalin diri kita yang hari ini Allah kasih kita apa? Satu, alhamdulillah, umum kita sering bilang
Alhamdulillahilladzi, tadi juga guru kita sudah menyampaikan mukadimahnya, an'ama alaina bin ni'matil imani wal islam. Dua hal ini saja yang Allah kasih kepada kita, ini perkara yang luar biasa. Salah satu bahkan dianggap sebagai nikmatun azimah, nikmat yang besar. An'ama alaina, yang telah memberikan kepada kami bin ni'matil iman wal islam, dikasih kita nikmat iman, dikasih nikmat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau iman sudah dikasih oleh Allah untuk kita, Islam Allah sudah pilihkan untuk kita. Pertanyaannya, kita sebagai orang yang beriman sudah betul-betul beriman apa belum? Udah punya tanda-tanda iman apa belum? Kalau kita dikatakan Islam, hadirin yang dirahmati Allah, kalau Allah pilihkan kita sebagai Islam, sudahkah kita betul-betul menjadi umat Islam yang nantinya makna Islam ini kan selamat, yang mestinya dia harus bisa menyelamatkan minimal dirinya untuk nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini paling gampang yang alamatul mukmin yang kayak begini. Ini paling gampang nih. Tandanya orang beriman, dia hadir di majlis-majlis ilmu, hadir di majlis-majlis zikir, paling tidak ini ada tanda keimanan. Kalau sudah ada tanda iman itu, hadirinnya dirahmati Allah, kita tergolong orang beriman. Muncul pertanyaan selanjutnya, kira-kira kita golongan orang yang imanan qawiyah, yang imannya kuat, atau justru sebaliknya dhaifah, yang lemah? Emang ada orang yang beriman tapi lemah, imannya banyak? Ya, bahkan kalau kita boleh mengutip apa yang disampaikan Mahfud MD, Cawapres kalau nggak salah, apa dia bilang? Malaikat kalau udah masuk kekuasaan, lingkaran kekuasaan saat ini berubah jadi iblis. Kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah. Tapi kan sempat juga, alhamdulillah saya nggak bilang begitu katanya. Ini hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah, kalau nggak menguatkan keimanannya, hadirinnya dirahmati Allah, seringkali iman itu lenyap seketika. Maka mengurus iman nggak boleh sendiri. Orang yang beriman yang kayak kita ini, imannya yazidu wa yanqusu, kadang nambah kadang kurang, nggak bisa kita urusin sendiri. Hadirinnya dirahmati Allah, iman yang Allah titipkan kepada kita rame-rame diurusinnya. Maka muncul tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling nasihatin tentang kebenaran dan kesabaran. Maka muncul ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Orang beriman itu demen sama kebaikan yang rame-rame, jamaah sifatnya. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cenderung kalau sudah rame demikian itu jaga imannya rada enak. Jaga imannya agak mudah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Kalau sendiri-sendiri itu masya Allah, iman seringkali hilang. Contoh, kita buang air besar kan diri-diri ya, yang berak jamaah itu cuma di pesantren. Dulu saya mondok di Brebes ya, itu kamar mandinya panjang, cuman nggak ada pintunya, disekat dikit-dikit. Kalau kita lihat dari jauh, dari samping, itu yang kelihatan palanya doang sama bolnya.
Benar. Pada sekatannya nggak full itu ada subhanallah. Ya, nanti sampai. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu kudu dijaga rame-rame, ingetin terus. Jadi orang yang senantiasa jaga imannya, insya Allah yang kayak begini, insya Allah bakal kuat terus. Orang yang tadi saya sampaikan yang buang air sendiri-sendiri itu iman sering hilang. Mana imannya hilang? Hadirin yang dirahmati Allah. Kalau udah di kamar mandi biasanya itu pikiran kemana-mana. Maka biasanya orang kalau udah di nongkrong di dalam kamar mandi WC, kayaknya luar biasa. Duit banyak, mobil cantik, ini cantik-cantik. Tuh. Pas keluar aja kamar mandi, belangsak lagi. Kenapa? Menghayalnya tinggi di saat itu. Seolah-olah yang menentukan nasibnya bukan Allah tapi dirinya. Bayangin, coba ada yang bodoh kan begitu tuh. Apalagi kalau kita lagi belangsak, pikiran kemana-mana itu. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah. Makanya orang yang masuk ke kamar mandi diperintah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini bukan doa makan. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maling sendirian, orang kalau maling imannya hilang. Kalau ada imannya nggak bakal jadi maling. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Yang rame-rame itu imannya hilang, cuman pejabat doang. Lagi rame-rame, kok bisa hilang imannya? Itu cuman pejabat, hadirin. Makanya orang jadi pejabat kudu kuat banget lah. Minimal salawat aja bisa. Ya hadirin yang dirahmati Allah. Karena malingnya udah berjamaah, imannya hilang sama-sama nih. Kenapa? Sebab kumpulnya sama orang-orang yang imannya hilang. Maka alhamdulillah hari ini kalau Allah pilihkan kita nggak jadi pejabat, alhamdulillah. Kenapa? Nah, emang ijazah yang sampai S1 atas gak jadi pejabat kok. Ya ada subhanahu wa ta'ala. Apalagi nyalek berapa biayanya sekarang tuh? 200.000. Ya, banyak tau ya. Ya subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya ukuran kita alhamdulillah kita gak jadi pejabat. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Soalnya ada pejabat kita RT. RT kan pejabat juga. Ya khadimul ummah, pelayan umat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Islam kemudian ditanyakan pada diri kita. Kita selalu bilang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba, saya senang Allah Tuhan saya, wabil Islam dina, saya senang Islam agama saya. Hadirin yang dirahmati Allah, kira-kira kalau kita ini sudah dipilihkan menjadi muslim, apa yang sudah kita lakukan dengan kemusliman kita ini?